Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kali ini kita akan membahas lanjutan tentang materi elektrolisis dan ini adalah konsep teori tentang penggunaan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari beserta konsep yang namanya korosi atau perkaratan. Ya, jadi teman-teman pernah menjumpai soal-soal model seperti ini ya, seperti yang ada di kanan atas seperti ini. Nanti ditanya paku mana yang lebih mudah terkorosi atau yang lebih susah terkorosi seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu satu persatu. Jadi elektrolisis itu jelas reaksi yang sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari, ya, terutama untuk reaksi-reaksi yang melibatkan logam. Nah, salah satu penggunaan listrik dalam penggunaan elektrolisis dalam industri adalah untuk produksi zat, misalkan untuk produksi logam alkali, magnesium, aluminium, fluorin, klorin, natrium hidroksida, natrium hipoklorit, itu semuanya menggunakan reaksi elektrolisis. Kemudian penggunaan yang kedua adalah untuk pemurnian logam. Itu misalkan pemurnian tembaga dari zat pengotor. Lalu yang berikutnya adalah untuk peristiwa penyepuhan. Ya, penyepuhan misalkan menyepuh sendok dengan perak, cincin dengan emas, dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi melapisi logam dengan logam lain. Nah, itu adalah contoh penggunaan elektrolisis. Kita bahas detailnya. Misalkan untuk elektrolisis pada produksi zat. Proses elektrolisis banyak dimanfaatkan dalam proses pembuatan banyak zat kimia seperti logam alkali, magnesium, aluminium, fluorin, klorin, natrium hidroksida, natrium hipoklorit, dan hidrogen peroksida. Dan tentunya masih banyak lagi. Contoh pada elektrolisis natrium klorida untuk menghasilkan gas klorin, kita bisa amati reaksinya adalah sebagai berikut. Ini adalah reaksi elektrolisis ya, karena melibatkan katoda dan anoda, seperti itu. Ini contoh ada pembentukan natrium klorida. Kemudian elektrolisis pada pemurnian logam. Pada proses pertambangan logam tembaga, tingkat kemurnian logam dibutuhkan dalam jumlah yang tinggi. Jadi kita mau mencari tembaga yang murni. Ya. Kemudian adanya pengotor yang masih melekat pada logam tembaga dapat mengurangi nilai konduktivitasnya, yang menyebabkan akan menghasilkan panas yang tinggi dan akan berbahaya bagi penggunanya. Nah, proses pemurnian tembaga dengan reaksi elektrolisis dilakukan dengan menjadikan tembaga sebagai anoda, sedangkan pada katoda digunakan tembaga murni dengan larutan elektrolit yang digunakan adalah CuSO4. Lalu, pada proses pemurnian ini akan didapatkan pengotor seperti perak, emas, platina, besi, dan seng yang memiliki nilai potensial sel lebih positif sehingga tidak ikut larut dan terbuang sebagai zat pengotor atau limbah. Reaksinya kira-kira seperti ini. Jadi, reaksi untuk pemurnian logam tembaga. Nah, contoh ya, di pemurnian logam yang lain masih ada ya. Lalu berikutnya elektrolisis pada peristiwa penyepuhan. Proses penyepuhan atau electroplating adalah proses pelapisan suatu logam agar dapat terhindar dari korosi atau pengkaratan menggunakan logam lain yang tidak mudah mengalami korosi. Contohnya, pada sendok atau produk-produk rumah tangga yang berbahan dasar logam disepuh dengan perak atau cincin logam yang disepuh dengan emas, seperti itu. Nah, proses penyepuhan dilakukan dengan menjadikan logam yang akan disepuh sebagai katoda atau elektroda negatif dan logam penyepuhnya sebagai anoda atau elektroda positif dengan larutan elektrolit berupa larutan garam dari logam penyepuh yang digunakan. Intinya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini contoh peristiwa penyepuhan sendok mau dilapisi dengan perak. Nah, reaksinya itu akan seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah merasa aneh, kok reaksinya Ag semua. Ya memang gitu, karena kita akan membuat supaya nantinya perak itu akan menyelimuti logam yang ada ya. Jadi di katode itu reaksinya adalah reduksinya perak, di anode oksidasinya perak juga. Seperti itu ya, sehingga pada hasil akhir akan didapatkan Ag di anode maupun di katode. Itu adalah elektrolisis pada peristiwa penyepuhan, seperti itu. Kemudian kita masuk pada pengertian korosi. Ya, korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi itu kita kenal dengan perkaratan. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, yang pertama adalah kelembapan yang tinggi, yang kedua senyawanya bersifat asam, kemudian adanya elektrolit di sekitar logam, suhu yang tinggi, adanya reaksi antara logam lain yang potensialnya berbeda ya, atau kita kenal dengan galvanic coupling. Seperti itu jelas ya.
Jadi kalau tempat lembab itu kemungkinan terjadi karat ya. Makanya kalau teman-teman punya pagar yang berbahan dasar besi itu dalam jangka waktu tertentu mungkin terjadi karat. Seperti itu ya. Nah, cara-cara kita untuk mencegah korosi sederhana saja ya. Jadi misalkan pada pagar kita gunakan cat ya, karena cat itu melindungi paling tidak bahan catnya itu bisa lebih dulu terkorosi dibandingkan besinya, seperti itu. Kemudian pemberian oli, misalkan pada mesin yang berputar. Kemudian pembalutan dengan plastik. Ya, misalkan pada peralatan rumah tangga itu kan kita berikan plastik seperti itu. Kemudian dilapisi timah ya, atau tin plating. Itu misalkan pada kemasan-kemasan makanan kaleng. Kemudian pelapisan dengan zinc atau kita kenal dengan galvanisasi. Itu misalkan pada tiang listrik, pada besi, pada velg kendaraan itu diberikan lapisan zinc. Kemudian pengorbanan anode ya, itu adalah melapisi dengan logam yang lebih mudah mengalami korosi, yang memiliki potensial sel lebih kecil. Artinya kita korbankan dulu logam itu supaya terkarat lebih dulu dibandingkan dengan logam yang dilindungi. Seperti itu ya. Itu adalah cara-cara mencegah korosi. Nah, untuk soal korosi kita nanti akan bicara dengan biasanya korosi paku dalam tabung. Konsepnya seperti ini ya, proses korosi atau karat pada logam terjadi karena dua faktor utama, yaitu air atau H2O sebagai pengantar elektron dan oksigen sebagai oksidator. Kemudian, proses korosi itu akan berlangsung lebih cepat apabila terdapat larutan asam atau garam, ya karena dia sebagai penghantar elektron yang lebih kuat dari air, dan atau larutan yang bersifat sebagai zat pengelantang. Contohnya kaporit, natrium hipoklorit, itu dia berfungsi sebagai oksidator yang lebih kuat, sehingga sangat mungkin terjadinya karat. Ini adalah satu konsep ya. Nah, kita lihat satu model soal. Ini bukan soal teman-teman, tapi kita biasanya pernah dapat soal seperti ini. Jadi kalau ada 5 wadah seperti ini, jadi ada paku kita masukkan di dalam agar-agar berindikator, ya. Lalu di sini pakunya itu diberikan gulungan kawat CU, ada yang ZN, ada SN, ada Mg, ada aluminium foil ya. Nah, itu nanti manakah yang lebih mudah terkorosi seperti itu. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi kita tahu bahwa kelima tabung di samping terbuka dan berisi agar-agar berindikator. Yang membedakan hanya logam yang digunakan sebagai gulungan ya, di gulungan seperti itu. Nah, kalau kita membandingkan logam, kita harus melihat sebagai deret volta. Ya, deret volta. Nah, deret volta itu seperti ini, teman-teman sudah pernah baca ya, sudah pernah tahu juga. Nah, kita lihat antara CU, ZN, SN, Mg, Al itu urutannya seperti apa kan? Nah, ternyata bila logam yang digunakan sebagai gulungan itu terletak di sebelah kanan Fe. Jadi ini Fe ya, yang diberi lingkaran merah. Lalu kalau di sebelah kanan Fe, maka paku akan mengalami oksidasi sehingga paku lebih cepat mengalami korosi. Sedangkan jika logam yang digunakan itu terletak di sebelah kirinya Fe, misalkan ini ada Mg, Al, dan Zn, maka logam tersebut akan terserang korosi lebih dahulu daripada besinya, sehingga besi selamat atau lebih lambat terkorosi. Itu konsepnya ya. Nah, intinya adalah karena logam Mg terletak paling kiri dari deret volta, maka besi akan lebih lambat mengalami korosi bila dihubungkan dengan Mg. Ya, jadi kalau kita mencari perlindungan atau pengorbanan anode ya atau perlindungan katoda, itu kita akan mencari logam yang lebih di sebelah kiri dari logam yang akan dilindungi. Itu yang akan mengakibatkan logam itu jadi lebih terlindungi dari karatnya. Seperti itu ya. Jadi makin ke kiri, makin tidak mudah berkarat. Itu soal yang pertama, teman-teman ya, tentang korosi paku dalam tabung, tetapi model soalnya seperti ini. Nah, ada model soal yang kedua. Kalau modelnya seperti ini, jadi ada paku, dia dimasukkan dalam wadah ya. Yang pertama adalah tidak ada apa-apanya, yang kedua diisi air, yang ketiga diisi air dan minyak, yang keempat nanti dihubungkan dengan logam Mg, kemudian yang kelima itu ditutup dan diberi air panas. Nah, itu urutannya bagaimana? Kita analisa maksudnya. Jadi gambar 1 itu paku hanya berhubungan dengan udara sehingga paku sangat lambat mengalami korosi. Gambar nomor 2, paku berada dalam air.
dengan wadah terbuka sehingga memungkinkan O2 masuk, yaitu cukup cepat terjadinya korosi. Nah, gambar yang ketiga, paku berada di dalam air dan minyak dengan wadah yang terbuka sehingga masih memungkinkan O2 juga masuk dan masih memungkinkan terjadinya korosi. Sedangkan gambar yang keempat, ini paku dihubungkan dengan logam Mg yang menurut dari Volta terletak di sebelah kiri besi. Keadaan ini membuat paku lebih aman ya karena Mg akan terserang korosi lebih dahulu. Tetapi karena penghubungnya kawat Cu yang menurut Dredd Volta terletak di sebelah kanan Fe, maka paku akan terserang korosi lebih dulu ya. Seperti itu. Dan tabung yang terakhir itu adalah paku berada dalam air panas dengan wadah tertutup. Meskipun tertutup, tetapi dalam wadah masih tersisa O2 sehingga masih mungkin mengalami korosi. Itu analisanya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa juga mengurutkan mana yang kira-kira paling lambat dan paling cepat mengalami korosi. Ini soal-soal yang cukup sering dimunculkan di bagian penggunaan elektrolisis dan korosi. Ya, sekaligus ini mengakhiri pembicaraan kita tentang bab elektrolisis ya. Kita akan jumpa lagi di bab berikutnya. Sampai ketemu teman-teman.